memperjuangkan al-haq, kebenaran. Ketika di barat ada kesyirikan, maka di timur ada orang yang memperjuangkan tauhid. Ketika di timur ada kesyirikan, maka di barat pun akan orang-orang yang memperjuangkan tauhid. Di situ ada kebatilan, al-haq tetap jaya untuk mengalahkan mereka al-batil. Oleh karena itulah kita tidak pernah gentar dengan mereka, karena mereka adalah syaitan aduwwum mubin. Semuanya lah musuh kita yang nyata. Namun disayangkan, karena pelajaran tauhid tidak sampai kepada masyarakat awam, sehingga budaya menjamurnya dukun alias paranormal seakan-akan tidak bisa dibendung lagi. Bahkan yang sangat memprihatinkan, bukan hanya kita datang ataupun mereka orang-orang awam datang kepada para dukun, tetapi sebagian mereka memasukkan para dukun ke rumah-rumah mereka. Ini musibah. Ya. Mungkin secara langsung mengundang para dukun datang ke rumahnya untuk mengobati, ataupun tidak secara langsung, mungkin membeli koran, memberi akhbar yang di situ dicantumkan tentang berita-berita para dukun. Sesungguhnya hal inilah keharaman yang tidak boleh dikerjakan seorang mukmin. Jangan dibeli koran-koran tersebut dan jangan simpan di rumah. Karena boleh jadi mungkin antum tidak percaya, tapi keluarga antum atau tamu yang datang ke rumah antum membaca koran, kemudian tertarik, membenarkan. Subhanallah. Apa hukumannya? Sesungguhnya para ulama telah bertingkat-tingkat ketika menghukumi orang-orang yang datang ke dukun. Sesungguhnya para ulama telah bertingkat-tingkat ketika menghukumi orang yang datang ke dukun ataupun paranormal. Jika memang dia hanya sekedar iseng saja, tahu iseng Pak? Mungkin orang Melayu iseng itu apa? Ya main-main saja, datang ke dukun begitu, maka ini tetap diharamkan, tidak boleh. Iseng ataupun tidak iseng tidak boleh datang ke dukun. Tidak boleh, haram hukum. Tidak boleh, haram hukumnya datang pada mereka. Kemudian yang kedua, kalau dia bermaksud bertanya, ya, dia bertanya dengan maksud ingin membenarkan jawabannya, maka selain daripada diharamkan, salatnya 40 malam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti antum lah kalau sudah tidak terima lah tidak salat saja sekalian 40 hari, baru setelah 40 hari saya salat. Bukan seperti itu. Pemahamannya bukan seperti itu. Ya. Ketika dia melaksanakan salat, sebab kalau andai kata dia berpemahaman bahwa kalau gitu tidak salat sekalian maka double dia dosanya. Pertama, tarikus salat, yang meninggalkan salat. Yang kedua, dia tidak diterima pahala karena dia mendatangi. Ya. Jadi tidak boleh datang pada mereka, tidak boleh membenarkan. Sebab kalau dia membenarkan haram dan 40 hari salatnya tidak diterima. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man ata arrafan fasa'ala an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang ke tukang ramal, ke dukun, bomoh, paranormal, tukang pinter, habib, tabib ataupun istilahnya, dia bertanya kemudian membenarkan perkataannya, sesungguhnya salatnya 40 hari tidak diterima. Makanya orang yang datang kepada mereka dalam rangka membenarkan ucapannya, maka haram dan juga salatnya tidak diterima selama 40 hari. Kemudian yang nomor 3, kalau dia bertanya kepada para dukun, datang dan bertanya karena memiliki keyakinan bahwa dukun itu mengetahui yang gaib. Dia yakin, buktinya si fulan datang ke dukun sembuh. Buktinya si fulan yang datang ke dukun, karena sekarang ini repot ya. Sekarang ini hampir semuanya datang ke dukun. Bukan hanya orang yang disebut dengan orang-orang pandai, memang sekolahnya tinggi, sampai kepada orang yang tingkat rendahan pun datang kepada mereka. Orang ingin jadi polisi datang ke dukun. Orang ingin ujian tesnya di sekolahnya biar berhasil datang ke dukun. Orang yang hilang barangnya datang ke dukun. Orang yang cari jodoh datang ke dukun. Hatta orang yang mau kawin, menentukan tanggalnya berapa, hari apa, itu datang juga ke dukun. Padahal sesungguhnya dukun itu tidak tahu yang gaib. Coba antum datang ke dukun, antum kasihkan tangan antum sama dukun. Pak, bilang sama Pak dukun, tangan saya ini sebenarnya saya ingin nampar Bapak, tapi saya ingin tahu tangan yang mana Pak yang akan menampar Bapak ini. Tidak bisa menjawabnya. Coba antum katakan, antum kasihkan dua-duanya. Pak dukun, saya punya tangan 2. Saya bermaksud menonjok menampar antum.
Coba yang mana kira-kira tangan saya yang ini yang memukul antum atau yang ini? Tidak akan tahu. Tidak mungkin tahu. Karena sesungguhnya Pak Dukun itu selamanya dusta, tidak tahu yang gaib. Orang yang datang kepada mereka bertanya, kemudian meyakini, kufur dia. Kufur. Man ata arrafan, man ata kahinan aw arrafan fas'ala in syai'in fasaddaqahu faqad bari'ah an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang ke tukang ramal, ke tukang sihir, ke tukang senun, paranormal, orang pintar, habib ataupun istilahnya kiai sekalipun, bertanya, membenarkan dan meyakini apa yang ia katakan, maka sesungguhnya dia telah mengingkari syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukuman orang mengingkari syariat Rasulullah? Kufur dia. Kufur. Dan kalau dia betul-betul meyakini, dia bisa kharij minal millah, keluar daripada agama. Kalau yang datang ke dukun saja sampai demikian, bagaimana orang yang jadi dukun? Apalagi, betullah kata Imam Ahmad, orang dukun itu tidak perlu dimintai tobat, penggal saja lehernya. Ini kata Imam Ahmad, tidak perlu dimintai tobat, datang penggal lehernya. Tapi jangan antum yang dipenggal. Ya. Kemudian juga kalau memang yang nomor 4, kalau bertanya untuk mengujinya, apakah dia orang yang jujur ataukah seorang pendusta dan tidak mengambil jawabannya, maka sebagian ulama membolehkan. Kemudian kalau memang dia dalam rangka yang nomor 5, dalam rangka menunjukkan kedustaannya, ya, ketidakmampuannya dan mengingkarinya, maka sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya. Kalau kita mampu, ya. Tapi kalau kita tidak mampu, maka kita jangan datang pada mereka. Oleh karena itulah, karena mereka sesungguhnya mengingkari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ingin saya sampaikan sedikit tentang sesungguhnya kalau kita perhatikan banyak cara-cara mereka. Kenapa kita tidak boleh datang pada mereka? Sesungguhnya cara-cara mereka itu sangat keji sekali. Karena ketika dukun membuat tangkal-tangkal, jimat-jimat, mantra-mantra dan lain sebagainya, hakikatnya mereka melecehkan Allah dan Rasulnya. Sehingga para ulama telah membagi tentang cara-cara mereka. Ada yang disebut dengan cara sulfiyah, ya, itu para dukun ketika membuat, meramu, jimat dan lain sebagainya, mereka akan menggunakan cara sulfiyah. Apa itu cara sulfiyah? Yaitu tukang sihir yang menggunakan